Halo semuanya, kembali lagi di channel Social Maling. Kali ini kita kembali lagi akan membicarakan tentang perubahan sosial. Nah, kali ini kita akan membicarakan bagaimana bentuk-bentuk dari perubahan sosial ya. Jadi perubahan sosial itu banyak bentuk-bentuknya. Jadi tergantung bisa dilihat dari mananya ya. Nah, setidaknya macam-macam perubahan sosial atau macam-macam bentuk perubahan sosial itu bisa dilihat dari 4 kriteria. Yang pertama berdasarkan waktunya, berdasarkan sudut pandang masyarakatnya, kemudian perubahan berdasarkan pengaruhnya, dan perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Nah, mari kita bahas masing-masing kriteria dari bentuk-bentuk perubahan sosial ini. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Jadi perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya itu bentuknya ada dua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, perubahan kecil ini adalah perubahan yang pengaruhnya tidak terlalu besar dalam merubah masyarakat atau lembaga sosial. Artinya perubahan yang terjadi ini hanya perubahan yang sifatnya hanya di permukaan ya. Misalkan adalah perubahan dalam hal fashion. Kita tahu bahwa fashion itu berkembang dari masa ke masa, ada era 90-an, sekarang era 2000-an, sekarang era milenial dan lain sebagainya. Fashion itu berubah-berubah, tapi perubahan fashion ini kemudian tidak mempengaruhi perubahan lembaga sosial di masyarakat, perubahan nilai-nilai dan lain sebagainya. Artinya perubahan ini tidak merubah secara mendasar apa-apa yang terjadi dalam masyarakat. Itu namanya perubahan kecil. Kemudian yang kedua ada perubahan besar. Nah, perubahan besar adalah perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Artinya perubahan besar ini perubahan yang punya dampak yang luas bagi masyarakat. Ya, mulai dari lembaga-lembaga sosialnya bisa berubah atau nilainya bisa berubah dan sebagainya. Contoh adalah reformasi. Reformasi itu contoh perubahan besar karena perubahan ini kemudian berkaitan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dalam sistem politik negara dan lain sebagainya. Yang tadinya dari zaman atau rezim Orde Baru kemudian beralih ke rezim reformasi seperti itu. Nah, kemudian perubahan besar itu terjadi dari iklim yang otoriter kemudian lebih ke demokratis. Itu contoh dari perubahan besar. Kemudian bentuk perubahan yang kedua adalah perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakatnya. Nah, berdasarkan sudut pandang masyarakatnya, bentuk perubahan ini ada dua, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, perubahan yang dikehendaki artinya adalah perubahan yang sudah direncanakan masyarakat dan memang diinginkan oleh masyarakat. Nah, biasanya perubahan ini sudah direncanakan, diprogramkan, dan makanya perubahan ini kemudian diharapkan terjadi di masyarakat. Contohnya apa? Pembangunan. Pembangunan pasti ada perencanaan dan lain sebagainya, sehingga perubahan terkait dengan pembangunan yang lebih baik itu adalah diharapkan atau dikehendaki oleh masyarakat. Kemudian misalkan contoh di Indonesia ada BKKBN, program KB yang merencanakan keluarga itu cukup 2 anak saja, misalkan seperti itu, adalah perubahan-perubahan yang memang sudah direncanakan, diprogramkan, dan dikehendaki oleh masyarakat. Kemudian bentuk yang kedua adalah perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Misalkan apa? Kasus misalkan terjadinya bencana alam, kemudian mengalami perubahan, itu kan tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh masyarakat karena akan menyebabkan dampak-dampak yang negatif. Kemudian peristiwa seperti kejadian COVID-19 gitu ya, itu kan mengalami banyak perubahan masyarakat. Nah, itu kan tidak direncanakan dan tidak dikehendaki. Nah, itu contoh dari perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Oke, berikutnya, nah ini perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Nah, berdasarkan arah perkembangannya, perubahan itu juga bentuknya ada dua, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres itu adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat. Misalkan apa? Program internet masuk desa gitu ya, program pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Itu contoh perubahan-perubahan yang membawa ke arah kemajuan. Kemudian ada perubahan regres, yaitu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Misalkan apa? Perubahan misalkan gaya hidup, ya, lifestyle yang negatif, penyalahgunaan narkoba. Itu contoh yang perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Kemudian kasus-kasus misalkan
demokrasi yang kemudian transaksional, memilih karena disuap dan lain sebagainya, itu contoh perubahan-perubahan yang membawa kemunduran. Nah, itulah bentuk dari perubahan regress. Oke. Berikutnya ada perubahan sosial berdasarkan waktu. Artinya berdasarkan kecepatan waktu perubahan. Ada perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Nah, evolusi ini adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat, ya, secara lambat. Contohnya apa? Misalkan perubahan alat tukar, gitu ya, itu kan mengalami evolusi mulai dari barter, kemudian komoditas uang kemudian berganti dengan logam mulia, kemudian menjadi uang kertas. Sekarang transaksi tidak lagi harus menggunakan uang yang berwujud, tapi sudah pakai e-money dan lain sebagainya. Itu contoh perubahan yang terjadi secara lambat. Kemudian ada evolusi manusia dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada revolusi. Nah, revolusi adalah perubahan secara cepat dan mendasar. Artinya perubahannya tidak cuma di permukaan, tapi secara radikal dan cepat menyeluruh seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kalau di Indonesia ada peristiwa revolusi kemerdekaan, ya. Itu kan perubahan secara cepat dan mendasar, radikal, ya. Dari negara terjajah kemudian seketika berubah jadi negara merdeka yang punya kedaulatan. Kemudian ada revolusi industri, ya, mengalami perubahan yang cepat dari revolusi 1.0 sampai revolusi 4.0. Dari perubahan industri yang tadinya pembangunan fisik, kemudian sekarang berubah menjadi digital. Itu perkembangannya sangat cepat dan mendasar. Itulah perubahan-perubahan sosial berdasarkan waktunya. Nah, revolusi, perubahan secara cepat ini, apakah semua perubahan, ya, pertanyaannya mungkin apakah semua perubahan itu bisa dilakukan secara cepat atau bagaimana perubahan itu bisa dilakukan secara cepat? Revolusi itu bisa terjadi ketika ada syarat-syaratnya, ya. Tidak semua perubahan itu bisa dilakukan secara cepat. Syarat-syaratnya apa? Nah, ini. Revolusi itu bisa terjadi syaratnya yang pertama adanya seorang pemimpin. Pemimpin adalah tokoh yang kemudian menjadi leader dari sebuah perubahan. Ya, misalkan contoh kalau di revolusi Iran itu ada namanya Ayatollah Ali Khamenei, gitu ya. Misalkan kalau di Kuba itu ada Che Guevara dan Fidel Castro, di Indonesia itu ada Soekarno dan Hatta. Itu ada pemimpinnya. Yang kedua, ada keinginan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan. Walaupun ada pemimpin tapi masyarakatnya tidak mau berubah, maka revolusi tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, ada momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi, ya. Sebagai contoh, ya, misalkan revolusi kemerdekaan itu momentumnya cepat. Karena apa? Ya, ada momentum di mana Jepang mengalami kekalahan dalam perang dunia. Atau momentum revolusi Iran itu bagaimana terjadinya? Ya, karena ada kekalahan rezim Shah pada saat itu yang mengalami kemunduran. Nah, itu ada momentumnya. Jadi revolusi terjadi jika ada momentumnya. Kemudian yang keempat, ada pemimpin yang dapat menampung keinginan atau aspirasi rakyatnya. Jadi ada seseorang atau kelompok masyarakat yang memimpin dan menyerap aspirasi masyarakat yang ingin berubah itu, sehingga kemudian mampu merumuskan program kerja sehingga revolusi itu bisa terjadi, ya. Baik, demikian bentuk-bentuk perubahan sosial dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.